Halo teman-teman, selamat datang di hari ini. Bacaannya untuk tanggal 30 Mei 2020, hari Sabtu. Buat teman-teman yang baru gabung, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Dan saya sangat menghargai kedewasaan teman-teman dalam menyikapi bacaan ini. Semoga tidak berespon secara negatif atau minimal tidak mengatakan hal yang agresif kepada diri sendiri, ke orang lain maupun ke channel ini. Untuk informasi lebih singkat, silakan lihat rangkuman yang ada di bawah video kali ini. Seperti biasa, hari Sabtu dan Minggu saya akan mulai bacaan ini dengan Rumi Oracle. Kita lihat satu kartu, setelah diacak saya akan mengambil satu kartu yang di tengah. Assert on the uprising wave of love. Saya naik, dibawa oleh arus yang menaikkan diri saya ke atas, ya, dan itu adalah gelombang cinta. Jadi gelombang cinta itu membawa saya naik ke atas. Jadi kalau kita rasakan di dalam lautan, ya, dan ada gelombang yang tiba-tiba membasuh kita, membawa kita naik ke atas, dan yang membawa itu adalah energi cinta. Dan kalau kita lihat dari kartu ini, dominan warna ungu. Warna ungu biasanya menunjukkan spiritualitas kita, kedekatan kita, komunikasi kita dengan pencipta kita. Dan kalau kita lihat di sini ada dua hal. Yang pertama adalah lingkaran atau yang di bawah itu adalah dalam kondisi wave air, ya. Jadi itu adalah emosi yang begitu intens, membawa kita menjadi sadar dan naik ke atas. Dan energi yang lain kita lihat di situ digambarkan dengan energi yang dipancarkan bulan, dan bulan bersama air lautan di sini bersama-sama membentuk satu energi tersebut. Dan ini adalah daya tarik gravitasi, karena memang kalau ini digambarkan sebagai pasang adalah karena air laut naik levelnya, karena ada gravitasi bulan, berarti ada energi di luar sana yang membuat kita bergerak naik ke atas, ya. Tapi itu adalah interaksi antara yang di luar dan di dalam, dan yang di dalam prosesnya adalah kita menghimpun semua energi yang berasal dari emosi untuk naik ke atas. Dan ini adalah angka 5, berarti ini adalah perubahan. Ya, perubahan karena ketidaknyamanan, sehingga memaksa kita, membuat kita tidak punya pilihan kecuali berubah. Kita lihat dari puisinya. I search on the uprising wave of love. My life can be summed up in 3 counts. I was raw, I was cooked, and I was burned. Ya, di sini adalah 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah mentah, ya, masih polos, masih baru apa adanya. I was cooked ketika kita sudah menjadi lebih matang, kita bisa belajar dari pengalaman lalu, dan kita tidak lagi innocent dalam arti positif. Kita tidak lagi menerima sesuatu mentah-mentah, tetapi mampu mengolahnya. Dan ketika I was burned, yang terjadi pada masakan ketika terbakar adalah dia tidak lagi ada fisiknya, tetapi dia sudah naik semua energinya ke atas, menjadi menguap menjadi bagian dari udara. Jadi kira-kira kalau kita ambil kiasan ini adalah penghayatan kita ketika mulai dari kita sangat naif, kemudian kita sudah paham semua, kita belajar dari pengalaman hidup, dan kemudian saya naik lagi tingkatannya pada satu level di mana tidak lagi secara fisik
ya. Jadi tidak ada quantum leap di situ, ada loncatan yang besar antara matang dan spiritualitas. Karena kematangan diambil dari logika, sementara spiritualitas itu adalah tingkatan di atas logika. Ketika kita sudah menguasai logika, maka kita menguasai apa yang disebut dengan spiritualitas. Tetapi spiritualitas itu tidak bisa dicapai sebelum kita juga sudah menguasai logika. Jadi artinya kita paham semua, baru kemudian kita bisa naik tingkat menjadi lebih mampu mengkaitkan kita dengan pencipta kita, atau istilahnya adalah dalam spiritualitas. Ini bacaan yang saya ambil dari kartu ini, bahwa saya naik ke atas karena gelombang cinta, dan cinta itu selain dari diri kita, emosi kita, bukan hanya logika, tetapi juga ada panggilan, ada gravitasi dari bulan, dari atas, untuk kita bisa naik ke atas. Oke, kita ambil 3. Kita lihat sekilas, ya. Kalau di sini cincin berarti bonding itu terjadi, kontrak itu terjadi. Kontrak tidak harus formal, karena formal bisa digambarkan dengan kartu lain, tetapi di sini adalah komitmen. Yang kedua adalah tentang bunga. Ini adalah hadiah, ini sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita berharap mendapatkan itu sebagai hadiah, dan sebelah kanan adalah pilihan. Bahwa pilihan kita, apakah kita naik menjadi lebih spiritual, itu adalah pilihan kita. Dan kemudian kalau kita memang memilih, maka di situ ada komitmen. Dan komitmen berarti kita tidak bisa bolak-balik, namanya juga komitmen. Komitmen kan gak bisa dibatalkan, iya lagi, batalkan, iya lagi, namanya bukan komitmen kalau begitu. Jadi komitmen itu bisa ya atau tidak, komit untuk ya atau komit untuk tidak. Dan di sini cincin ini sendiri sebenarnya menceritakan komit yang ya, kemudian mendapatkan hadiah dari situ. Saya lanjutkan dengan bacaan berikutnya. Ini ada Oracle of the Fairies yang saya mengambil sebaran namanya The Fairy Star, ya, bintangnya peri. Saya sudah mengambil 6 kartu yang jumping untuk hari ini. Kita lihat secara sekilas saja. You and the energy around you at this moment, at this time adalah look in the book, where whatever your question right now, you'll find the answer in the book. The words you find will bring the insight you seek. Jadi energinya yang ada di kita adalah kita mencari satu penjelasan. Ini adalah energinya Sagittarius sebenarnya, ya. Kita mencari jawaban, alasan terhadap satu hal. The energy of the question if asked, or general energy, adalah life energy. The happy fairy of sunshine brings lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. Iya, jadi karena ini adalah energi umumnya, jadi kayak basisnya adalah energi kehidupan itu sendiri. Jadi apa yang kau pertanyakan adalah tentang kehidupan itu sendiri. The unconscious or conscious energy behind your question adalah pure intention. The fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely, manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa kita sebenarnya ingin tahunya itu bukan karena niatan yang buruk, sama sekali tidak ada niatan. Itu benar-benar karena kita tertarik, karena ada gravitasi, ada sesuatu yang memanggil dari kita untuk kita mendekati hal yang sifatnya adalah murni, ya, dan kita benar-benar ingin mengetahui hal itu, bukan untuk apa-apa kecuali untuk memahami. Any action that needs to be taken adalah purity, ya, dan memang yang dibutuhkan adalah kemurnian tersebut, ya. Kalau kita lihat pure intention, purity, semua adalah yang tadi. Pure itu ketika burnt, setelah cooked kemudian burnt, itu tadi adalah artinya yang pure, yang menjadi sari,
Ya, yang namanya makanan menjadi sari adalah ketika ampasnya sudah dibuang, dan ini adalah bercerita tentang sari itu sendiri, purity. Always trust in the purity of your heart. Look inside your heart, and within it you will find the answers to your question. Jadi sebenarnya kalau kita melihatnya tanpa ada keperluan lain, agenda lain, atau kita mencari jawaban hanya untuk pembenaran terhadap satu hal, maka kita tidak akan menemukan, karena sebenarnya kita udah punya jawaban kalau gitu caranya. Benar-benar kita menemukan dengan kacamata naif, karena ini adalah satu sisi di mana kita baru masuk ke lingkungan baru, tanda petik ya, lingkungan spiritualitas. Any obstacle to be aware of? Believe in magic. Open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern lights says you are part of the nature. You are magical too. Tapi dia bentuknya adalah obstacle. Jadi kembali lagi, kalau kita menganggap ini adalah sesuatu yang dibuat-buat, magic itu adalah sesuatu yang kita buat, kita paksakan, kita manipulasi. Itu adalah sesuatu yang kita hindari. Jadi kita mengalir begitu apa adanya. Your spiritual growth-nya adalah hidden depths. Something hidden is about to come to light. Perhaps a secret of memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. Jadi ini adalah dimana kita menemukan bahwa informasi yang disadari ataupun tidak disadari, dan barangkali ini lebih tidak disadari, belum tentu merupakan sesuatu yang kita tekan ke dalam. Mungkin adalah ingatan yang lebih jauh ketika kita masih kecil, misalnya ada trauma atau apapun yang kemudian dia menjadi emosi yang tidak terkendali, tapi kita tidak mengenalinya sebagai sesuatu yang bisa kita handle karena dia running wild ya, kita tidak bisa kendalikan. Maka mudah-mudahan yang dimaksud di sini adalah ketika kita menjadi pure, kita menjadi lebih fokus pada kebenaran itu sendiri, maka kita menemukan bahwa ada sesuatu yang perlu dipahami untuk kemudian kita bisa sikapi dan kita menjadi bebas karena itu. Sebenarnya film Frozen 2 itu sebenarnya ceritanya adalah tentang bagaimana cerita masa lalu itu terkubur dalam dan harus dilakukan sesuatu untuk memecahkan satu masalah yang orang lain tidak tahu bagaimana caranya. Sebenarnya istilahnya seperti itu. Ini buat teman-teman, kadang-kadang saya mengambil satu rujukan dan kalau itu memang resonate buat saya memahami dan menjelaskan hal tersebut, mudah-mudahan bisa dipahami maksud saya. Dan ambil contoh yang gampang dan sangat populer adalah Frozen 2 tadi, film kartun. Oke, kita lihat di sini bulan berada di Virgo. Virgo energinya adalah merawat, seperti jadi gambar dari perempuan itu adalah sebagai nurse, sebenarnya adalah energinya perawat ya, yang membantu. Dan ini harus oposisi dengan planet Mars yang ada di Pisces. Jadi di sini ada energi agresif, tetapi dia tidak terlalu tampak jelas, tapi itu yang dihadapi secara langsung. Jadi kayak seperti kita menghadapi satu penyakit yang diagnosisnya pun belum kita ketahui, sehingga ini obatnya apa? Apakah ini kita menghadapi bakteri, apakah virus, apakah ada degeneratif gitu ya. Artinya itu kan semua minimal 3 itu membutuhkan perawatan atau katakanlah cara yang berbeda untuk menyembuhkannya. Tetapi doesn't matter apapun penyebabnya, energi Virgo adalah untuk membuat kita survive dulu. Dan memang energi Virgo itu kadang-kadang adalah bagaimana kita menghadapi masalah keseharian, termasuk hidden enemy dan hidden information. Dan kita lihat di sini square dengan matahari yang ada di Gemini,
Maka energinya adalah bagaimana kemudian matahari mengambil atau kejelasan itu diambil dengan cara komunikasi. Dan karena pengatur dari Gemini adalah Merkurius dan dia ada di Cancer, maka kita lihat bahwa energi untuk kita melindungi sesuatu, ya, merawat itu jadi double ya. Dia di Virgo dan Merkurius ada di Cancer, itu membuat kita berpikir bahwa hari ini apapun yang terjadi, sebelum kita mengetahui semua dengan jelas, yang penting pada saat ini yang kita lakukan adalah merawat. Kalau kita lihat kembali di sini, merawat adalah merawat diri. Kenapa? Karena energi yang datang pada saat ini adalah energi yang besar. Ya, dan kalau kita lihat di sini, look in the book itu kita berada di energi yang tidak statis tapi bergerak, dan kita berusaha mencari jawabannya. Oke, kita lanjut dengan, kalau kita lihat di sini memang bulan yang di Virgo itu dia oposisi dengan Mars, juga oposisi dengan Ceres, dan artinya pada saat ini kita memang rasanya kurang. Kayak supply kita mungkin tidak terlalu cukup, atau kita harus juggling dengan supply kita. Kalau kita ambil sini berarti kita akan kekurangan di tempat lain, ya. Tetapi ada hari lain untuk mengisi supply tersebut. Dari tarot saya akan ambil 4 kartunya. Oke, dan kita lihat ini ada, ini kan gambar cincin hampir sama ya, tapi dia posisinya ada di tantangan. There's nothing we can do. Tapi kita tidak perlu sedih. Oke, hari ini kita ingin melakukan sesuatu, tetapi rasanya ada blok di depan kita karena kesepakatan kontrak itu belum jelas dan belum memungkinkan kita. Oleh sebab itu, jangan lakukan sesuatu dulu. Memang jangan lakukan sesuatu dulu, karena yang penting pada hari ini adalah kita healing dari trauma masa lalu. Itu. Oke. Saya ambil messages from spirit. Kita ambil 1 kartunya. Kita tunggu. You drain all the pleasure and joy from your present moments by polluting them with guilt from past and deeds done and worry about future deeds undone. Oke, jadi hari ini seperti meminta dirimu untuk bisa fokus pada hari ini saja. Jangan berpikir tentang kesalahan masa lalu, dan jangan berpikir tentang apa yang belum beres ke depan. Jadi sepertinya hari ini kita diminta untuk fokus ke diri sendiri supaya tetap bisa menggapai kebahagiaan. Dan kalaupun kita perlu mencari informasi, artinya kita belum mengambil keputusan hari ini. Karena yang penting kita hayati dulu emosi yang datang pada hari ini, karena pada akhirnya toh kita harus membuat pilihan iya atau tidak. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.